Kasus 2. Seorang gadis 15 tahun menghisap jarum pentul, sempat batuk bertubi-tubi. Sesaat kemudian batuk mereda, tidak didapatkan sesak. Sekarang penderita merasa tidak nyaman di dada sebelah kanan. Dia masih dapat makan minum lancar, tidak ada muntah, batuk kadang-kadang. Keadaanmu baik, tidak sesak. Vital sign dalam batas normal. Menurut perkiraan saudara, apa yang terjadi pada gadis tersebut? Benda asing, jalan nafas. Pertanyaan pemeriksaan lanjut yang kedua. Untuk membantu diagnosa adalah foto ronsen torako, cervicotoracal, AP lateral. 3. Dibuat foto X-ray pada toraks terlampir. Interpretasi tampak benda asing berdensitas logam pada cabang utama bronkus kanan. Bagaimana tindakan selanjutnya? Ekstraksi benda asing dengan bronkoskopi atau prosedur. Jadi tadi dugaan penyakit adalah benda asing di bronkus. Kasus 2. Seorang anak laki-laki 2 tahun datang dengan keluhan batuk-batuk sejak 17 hari yang lalu setelah mengunyah kacang. Tiba-tiba menangis hingga terbatuk-batuk. Kacang sebagian keluar. Saat ini anak batuk-batuk hebat, namun tidak sesak, tidak sampai biru. Anak dibawa ke dokter anak, dikatakan menderita radang paru-paru. Sudah dirawat 5 hari. Sudah dinyatakan sembuh, tapi anak masih sering batuk-batuk, namun tidak sesak, batuk tidak berdahak, tidak ada demam, tidak ada riwayat asma, makan minum normal, keadaan umum baik, sesekali batuk-batuk namun tidak sesak, nadi vital sign normal, gerak nafas simetris kanan kiri, palpasi dan perkusi toraks dalam batas normal, suara nafas vesikuler kanan kiri simetris. Kiraan apa yang terjadi pada anak tersebut? Benda asing jalan nafas. Nomor 2, pemeriksaan penunjangnya adalah foto ronsen torak AP lateral. 3, ditambah X-ray, tidak tampak benda asing, paru tidak ada atelektasis ataupun infiltrat. 4, ekstraksi benda asing dengan bronkoskopi. Jadi benda asing di bronkus ya. Prosedur bronkoskopi kaku. 1. Kaji ulang diagnosa dan prosedur operatif. Nama diagnosa, inform consent, inform voice. Rencana tindakan, persiapan sebelum tindakan. 2. Persiapan prosedur operasi, inform consent, laboratorium, pemeriksaan tambahan, analisa gas darah. Konsul anestesi, persiapan alat dan kelengkapan operasi. Anestesi menggunakan general anestesi dan anestesi topical spray pada pita suara. Narkosi harus dalam dan nafas spontan. Persiapan bronkoskopi, penderita terlentang di atas meja operasi. Seorang asisten membantu memegang dan mengatur posisi kepala, ekstensi maksimal dengan bahu diganjal. Alat endoskopi disiapkan di bagian sebelah kanan operator untuk memudahkan operator. Prosedur operasi, tindakan bronkoskopi. Bronkoskopi atau trakeoskopi dengan bantuan laryngoskop lurus. 1. Laryngoskop dengan removable slide dipegang dengan tangan kiri, kemudian dimasukkan. Sementara gigi atas dan bawah dilindungi sampai terlihat rima glottis. Bronkoskop dipegang dengan tangan kanan dan dimasukkan dengan bantuan laryngoskop sampai mendekati rima glottis. Posisi bronkoskop diputar ke kanan 90 derajat sampai melewati pita suara. Kemudian posisi bronkoskop diputar kembali ke posisi semula. Laryngoskop dikeluarkan sehingga hanya bronkoskop yang tertinggal. Dan bagian distal bronkoskop dipegang dengan
tangan kiri seperti memegang pensil. Setelah bronkoskop masuk ke lumen trachea, anestesi dan oksigen disambung pada bronkoskop atau Hollinger ventilation bronkoskop. 5. Lumen bronkoskop ditutup dengan penutup kaca atau glass cupped adaptor. 6. Bronkoskopi dimasukkan ke distal dengan mendorong menggunakan ibu jari tangan kiri sampai menemukan karina yang terletak di distal trakea sambil dilakukan elevasi trakea. 7. Selanjutnya elevasi muara bronkus kanan dengan posisi kepala dimiringkan ke kiri, sedangkan untuk evaluasi muara bronkus kiri dengan memiringkan kepala ke kanan. 8. Bila terjadi desaturasi oksigen, bronkoskop ditarik kembali sampai di depan karina. Setelah saturasi membaik, proses evaluasi dapat dilanjutkan. 9. Bila ditemukan benda asing pada salah satu bronkus, dilakukan ekstraksi dengan forceps yang sesuai. Bila benda asing berukuran kecil, dapat dikeluarkan dengan forcepsnya melalui lumen bronkoskop. Bila benda asing berukuran besar, maka dikeluarkan bersama-sama dengan bronkoskop. 10. Setelah ekstraksi berhasil, dilakukan bronkoskopi ulang untuk evaluasi seperti teknik di atas. B. Bronkoskopi atau tracheoskopi tanpa laringoskopus. 1. Posisi kepala difleksikan. Bronkoskop dipegang dengan tangan kanan seperti memegang pensil. Dimasukkan ke rongga mulut pada garis tengah sampai memiliki vertikalitas. 2. Bronkoskop lewat di bawah epiglottis kemudian kepala diekstensikan. Sesaat sebelum bronkoskop masuk melalui epiglottis, masuk bronkoskop diputar 90 derajat ke kanan. Kemudian didorong masuk melalui pintu suara. 3. Setelah bronkoskop masuk ke dalam lumen trachea, posisi bronkoskop diputar 90 derajat ke kiri. Posisi semula. Kepala lebih ekstensi saat bronkoskop melewati trachea. 4. Bronkoskop disambung dengan anestesi dan oksigen atau Hollinger ventilation bronkoskop setelah berada di trachea. 5. Bronkoskop ditutup dengan penutup kaca atau glass cupped adaptor. 6. Bronkoskopi dimasukkan ke distal dengan mendorong menggunakan ibu jari tangan kiri sampai di depan karina yang terletak di ujung distal trachea sambil menggunakan evaluasi trachea. 7. Selanjutnya evaluasi muara bronkus kanan dengan posisi kepala dimiringkan ke kiri, sedangkan untuk evaluasi muara bronkus kiri dengan memiringkan kepala ke kanan. 9. Terjadi desaturasi oksigen, bronkoskopi tarik kembali di depan karina. Bila saturasi membaik, proses evaluasi dapat dilanjutkan. 9. Bila ditemukan benda asing pada salah satu bronkus, dilakukan ekstraksi dengan forceps yang sesuai. Bila benda asing berukuran kecil, dapat dikeluarkan bersama melalui lumen bronkoskop. Bila benda asing berukuran besar, maka dikeluarkan bersama bronkoskop. 10. Setelah ekstraksi berhasil, dilakukan bronkoskopi ulang untuk evaluasi seperti teknik di atas. Pasca operasi. 1. Observasi tanda perforasi atau komplikasi lain. 2. Dilakukan pultotorak bila perlu. 3. Diberikan terapi antibiotik dan kortikosteroid.